Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw waladihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan iman, Islam, kebaikan kesehatan, kebaikan memakmurkan rumah Allah, sholat berjamaah, zikrullah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak memberatkan mizaniyah hasanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajil Qasidin ditulis oleh Ibnul Jauzi, yang merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai pada faslun fil ihsani bil muamalah, pasal tentang kebaikan dalam muamalah. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang harus diperhatikan dalam muamalah, fil ihsan bil muamalah, yaitu tentang berbuat baik di dalam muamalah. Faqad amarallahu ta'ala bil adli wal ihsan, Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Faminal ihsani al-musamahatu fil bai', maka di antara bentuk berbuat baik dalam muamalah yaitu berlapang dada di dalam jual beli. Bagaimana bentuknya? Wa alla yaghbunahu fir ribahi bima la yataghabanu fil adah, dia tidak mengambil untung yang lebih besar ya secara adat, jadi tidak melampaui batasan kebiasaan. Fa amma aslul mughabanah fa ma'dzunun fihi li'annal bai' lirribahi. Adapun hukum asal mengambil keuntungan, maka itu diperbolehkan, karena jual beli itu hukum asalnya adalah mencari keuntungan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pasal ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara prinsip yang harus dijaga di dalam muamalah yaitu prinsip ihsan, berbuat kebaikan. Bagaimana bentuknya?
yaitu memiliki hati yang lapang pada saat jual beli. Dan di antara bentuk kelapangan itu tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Meskipun hukum asal mengambil keuntungan dalam jual beli itu diperbolehkan, karena jual beli itu dalam rangka mencari keuntungan, bukan dalam rangka mencari kerugian. Tetapi prinsip ihsan ini, berbuat baik ini tidak boleh ditinggalkan. Maka orang yang memegang teguh prinsip ihsan itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya beliau mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang lapang hatinya ketika dia menjual, ketika dia membeli, maupun ketika dia menagih hutang. Maka orang yang mengerti prinsip-prinsip di dalam muamalah ini, maka jual belinya itu indah, karena hatinya dipenuhi dengan kelapangan. Dan seperti itulah salafun saleh memberikan keteladanan. Imam Abu Hanifah itu pernah menjual kain sutra kepada sahabatnya. Jadi sahabatnya ini request kain sutra yang jenisnya seperti ini. Maka saat itu Imam Abu Hanifah tidak memiliki kain yang dicari oleh sahabatnya. Tapi kata Imam Abu Hanifah, begini saja, Jumat depan kalau sudah ada, aku akan informasikan. Maka kemudian diberitahu oleh Imam Abu Hanifah bahwa kain yang dicari itu sudah ketemu. Maka kawannya itu kemudian hendak membayarnya, dan kawannya ini sudah tahu bahwa kain sutra itu harganya tidak murah tapi mahal. Berapa harga kain sutra ini? Kata Imam Abu Hanifah, harganya cukup 1 dirham. Kan nggak mungkin kain sutra harganya cuma 1 dirham. Maka kawannya ini berkata, janganlah kamu mempermainkanku, nggak mungkin kain sutra sebagus ini harganya cuma 1 dirham. Kata Imam Abu Hanifah, begini ceritanya, aku membeli 2 kain sutra, harganya itu 20 dinar dan 1 dirham. Kain yang satu itu sudah laku 20 dinar. Jadi berarti yang satu ini harganya tinggal 1 dirham. Begitu Imam Abu Hanifah, ya, ketika jual beli itu memiliki kelapangan. Maka jual beli yang seperti itu indah, ya. Orang hari ini kadang ketika jual beli sampai rela menipu, ya, rela bersumpah palsu atas nama Allah supaya dagangannya laku. Maka prinsip ihsan di dalam muamalah ini penting untuk selalu dijaga, supaya kita tidak terjatuh dalam, ya, perilaku-perilaku yang salah ketika muamalah. Walakin yura'i fihi taqrib, ya, yang betul pedagang itu memperhatikan aspek kepatutan. Kalau ekonomi masyarakat sedang susah, sedang terpuruk, ya, apalagi barang yang dia jual itu adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi hajat hidup masyarakat secara umum, maka jangan mengambil keuntungan yang terlalu besar. Ini tidak patut, ya, ini tidak ihsan. Fa in baddalal mushtari,
ziyadatan 'ala ribahil mu'tadi li syiddati raghbatihi wa hajatihi fayambagi ayyam tani al-ba'i'u min qabuli dzalik fa inna dzalika minal ihsan. Kalau ada pembeli, dia bersungguh-sungguh ingin mendapatkan barang tertentu ya, karena kebutuhan yang mendesak, sampai dia rela membeli dengan harga yang lebih mahal dari biasanya, maka hendaknya penjual jangan menerima. Maka penjual jangan menerima, dan itu termasuk bentuk ihsan ya. Misalnya begini, ada orang membutuhkan barang tertentu ya, karena kondisi yang mendesak, dia sakit misalnya ya, butuh obat tertentu dan obat ini langka di pasar, tapi ada seorang pedagang punya barang yang dicari itu. Biasanya Pak, hukum pasar, kalau ada barang yang nyari banyak, barang itu sedikit, nah, itu kira-kira harga dinaikkan apa diturunkan Pak? Pasti dinaikkan, kalau perlu berlipat-lipat. Seperti ketika musim corona dulu ya, COVID-19, harga jahe merah itu naik apa turun Pak? Naik berlipat-lipat. Apa sebabnya? Orang banyak mencari. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali, ini tidak ihsan. Pedagang menaikkan harga barang yang sedang dibutuhkan oleh manusia di atas harga biasanya. Ini tidak ihsan. Yang betul bagaimana? Dia menjual sebagaimana harga biasa. Apalagi ini menyangkut hajat hidup banyak manusia ya. Maka hari ini kita menyaksikan apa yang terjadi di pasar-pasar ya, itu banyak tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu memegang teguh nilai-nilai ihsan. Begitu barang dibutuhkan oleh banyak manusia, maka harga dinaikkan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ihsan. Kalau musim lebaran Pak, itu harga tiket naik apa turun Pak? Naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Padahal harga solar nggak naik, harga bensin nggak naik, tapi orang prinsipnya aji mumpung. Ini yang nyari banyak. Jadi kalaupun dinaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, pasti laku. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ihsan ya. Maka disinilah pentingnya ulil amri itu berperan ya. Karena kita tidak bisa menekan harga, yang bisa menekan itu adalah ulil amri, sehingga tidak terjadi kezaliman di tengah-tengah manusia ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Wa min dzalika, dan di antara ihsan itu, annahu idza arada istifa'a tsamani awid daini fayuhsinu taratan bil musamahati wa taratan bihattil ba'di wa taratan bil ingzari wa taratan bit tasahuli wa taratan fi jaudatin naqdi. Di antara bentuk ihsan itu, jika dia hendak meminta ya pelunasan hutang, maka hendaknya dia berlapang dada. Bagaimana caranya?
terkadang dengan menggugurkan sebagian. Ya, ada kawan punya hutang kepada kawannya, lalu jatuh tempo, kawannya nagih, bagaimana dengan hutangmu sebulan yang lalu, waktu itu kamu berjanji jatuh temponya hari ini. Maka kawannya berkata, aku belum bisa melunasi hari ini. Ya, maka di antara bentuk ihsan adalah menggugurkan sebagian. Misalnya kawan itu punya hutang 10 juta, ya, maka gugurkan sebagiannya. Ya, ini saya ada tapi cuma 9.500.000. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, yang 500.000 sedekah. Itu namanya salah satu bentuk ihsan. Kemudian di antara bentuk ihsan itu watarotan bil ingzari, memberikan tempo berikutnya. Ya, hari ini jatuh tempo, dia belum bisa melunasi, maka kita beri tempo. Baik, kalau pekan depan bagaimana? Nah, insya Allah pekan depan. Ya, ini namanya ingzar. Dan ayatnya jelas di surat Al-Baqarah ayat 280. Kata Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu dia memiliki kesulitan untuk membayar, padahal sudah jatuh tempo, ya, fanadhiratun ila maisarah, maka diberi tempo berikutnya sampai dia sanggup membayar hutang. Ya, ini bentuk ihsan. Watarotan bitasahuli, ya, terkadang dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Watarotan fi jaudatin naqdi, ya, terkadang tidak harus memintanya membayar secara kontan hari itu. Ini seluruhnya adalah bentuk ihsan. Ya, dan jamaah dimuliakan oleh Allah, orang yang memberikan ihsan seperti ini, itu keutamaannya besar. Dalam hadis-hadis disebutkan, ya, di antaranya dijanjikan rahmat Allah. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang hatinya lapang saat dia menjual, saat dia membeli, dan juga saat menagih hutang. Biasanya orang kalau sudah urusan nagih hutang itu sengit, sering terjadi permusuhan satu sama lain, ya, perkelahian, bahkan terkadang sampai meregang nyawa. Ya, apa sebabnya? Karena nagih hutang. Maka ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ihsan. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi agar kita itu lapang ketika nagih hutang. Orang yang lapang ketika nagih hutang didoakan oleh Nabi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang mahal di akhirat nanti, karena kita bisa meraih surga Allah itu jika dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, tajawazu anil mu'sir, ya, hapuskan atau maafkan orang-orang yang berhutang kemudian kesulitan tidak mampu membayar. Orang yang melakukan itu, faqalallahu azza wa jal, nahnu aula bihadza minka fatajawazallahu anhu. Kata Allah, aku lebih berhak melakukan ini dibanding kamu. Maka dengan
kita menggugurkan hutang saudara kita, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan kedua. Keutamaan berikutnya, dijanjikan naungan Allah kelak di hari kiamat. Kata Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a lahu azallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang memberikan tempo kepada orang yang kesulitan melunasi hutang atau menggugurkan hutangnya, maka Allah menaunginya dengan naungannya kelak di hari kiamat, di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis seperti ini itu dipegang teguh oleh orang yang memberi hutang, ya, bukan sebaliknya. Adapun hadis yang dipegang oleh orang yang berhutang, itu hadis yang mana? Hadis Nabi, matlul ghaniyyi zulmun. Menundanya orang yang punya harta untuk membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman, ya. Jadi jangan dibolak-balik. Jangan sampai hadis-hadis tadi malah menjadi pegangannya orang yang berhutang. Begitu ditagih, ya, afwan, sudah jatuh tempo ini, ya, maka dia bacakan hadis-hadis tadi. Ini terbalik, ya. Hadis yang dipegang oleh orang yang berhutang itu matlul ghaniyyi zulmun. Menundanya orang yang sudah punya harta lalu tidak segera membayar hutang, itu adalah sebuah kezaliman. Bahkan para ulama mengatakan, kalau ada orang punya hutang, dia sudah jatuh tempo, tapi dia ingin berinfak atau bersedekah misalnya, ya, panitia pembangunan Masjid Al-Hidayah datang ke rumah, ini sedang perluasan Masjid Al-Hidayah, Bapak pengen terlibat atau tidak, ya, maka dia teringat hadis Nabi, man bana masjidan, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun sebesar sarang burung, ya, artinya sekecil apapun keterlibatan dia, itu pahalanya besar. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Dia ingin terlibat, tapi dia punya hutang dan sudah jatuh tempo hari itu. Maka kata para ulama, kalau dia ingin sedekah itu harus minta izin kepada pemberi hutang, ya, afwan, ini sebenarnya sudah ada uang, sudah cukup 10 juta, hari ini kan jatuh tempo, tapi tadi pagi datang panitia Masjid Al-Hidayah, saya ingin terlibat dalam pembangunan Masjid Al-Hidayah, boleh enggak yang 2 juta saya sedekahkan dulu, nanti insya Allah saya lunasi pekan depan. Kalau pemberi hutang mengatakan, oh silahkan, nggak apa-apa, maka boleh dia bersedekah. Tapi kalau pemberi hutang mengatakan, oh nggak bisa, saya butuh hari ini, jadi saya minta dilunasi hari ini, maka dia tidak boleh menyodakahkan harta yang seharusnya dia gunakan untuk melunasi hutang hari itu, ya. Nah, ini pentingnya membayar hutang. Sampai mau sedekah itu harus minta izin dulu kepada yang memberi hutang, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa minal ihsani, di antara bentuk ihsan, ayyuqila may yastaqiluhu, dia menerima pengembalian pembeli terhadap barang dagangannya.
Ada pembeli misalnya beli kain dari seorang penjual, lalu kain dibawa pulang, ya, ternyata sampai di rumah istrinya nggak suka, maka dikembalikan lagi kepada penjual, ya, ingin ditukar atau minta dikembalikan uangnya. Di antara bentuk ihsan, maka penjual itu menerimanya. Apa sebabnya? Fa innahu la yastaqilu illa mutadarrirun bil bai'. Tidak ada orang yang mengembalikan barang dagangan, ya, pembeli mengembalikan barang yang dia beli, kecuali pasti sebabnya karena merasa rugi dengan barang tersebut, ya, maka hendaknya penjual menerima. Ini termasuk bentuk ihsan. Wal ahaditsu tashhadu bi fadli hadhil umur al madhkurah. Hadis-hadis, ya, menjadi saksi tentang keutamaan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Wa ma li sahibiha minal ajri wath thawab, dan pahala yang besar yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Ya, di antaranya hadis yang saya bacakan tadi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang lapang hatinya ketika dia membeli, ketika dia menjual, maupun ketika menagih hutang. Jemaah dimuliakan oleh Allah, seperti inilah cara jual belinya salafun salih. Ada kisah menarik. Satu ketika, ya, sahabat Jabir bin Abdullah itu safar bersama Nabi, ya, safar jihad fisabilillah. Maka Jabir ini selalu terlambat. Rasulullah bertanya, wahai Jabir, apa yang membuatmu terlambat? Maka Jabir berkata, ya Rasul, aku hanya punya satu unta, dan unta itu sudah tua, maka jalannya lambat sekali ya Rasul. Itu yang membuatku terlambat. Maka Rasulullah meminjam tongkatnya Jabir, kemudian menekan bagian perut unta itu. Maka atas izin Allah, setelah perut unta itu ditekan dengan tongkat oleh Nabi, maka jalannya cepat, tidak kalah dengan unta yang masih muda, ya. Ini salah satu mukjizatnya Nabi. Dan mukjizat itu nggak bisa ditiru-tiru, Pak, ya. Jangan nanti Bapak pulang dari sini, mobil mogok, lalu ambil tongkat, Bapak tekan, ya, maka insya Allah penyok, ya. Jadi ini mukjizatnya Nabi. Nah, setelah itu Rasulullah hendak membeli untanya Jabir tadi. Kata Jabir, ya Rasulullah, kalau memang engkau berminat dengan unta ini, ya sudah, aku serahkan unta ini kepada engkau, aku hadiahkan. Ya, begitu dermawannya sahabat kalau terhadap Nabi. Jabir ini orang yang miskin, ya. Ayahnya itu wafat dalam perang Uhud, kemudian meninggalkan hutang. Jabir melunasinya. Sampai saking miskinnya, Jabir ini tidak bisa menikah dengan gadis. Dia memilih menikah dengan janda, karena dia punya adik-adik perempuan yang banyak, supaya istrinya nanti bisa menaungi adik-adiknya, ya. Nah, sekalipun kendaraan cuma satu, kalau Nabi tertarik, maka sahabat tidak pelit untuk memberikannya. Ya sudah ya Rasul, ini hadiah buat engkau. Kata Nabi, aku ingin membelinya, bukan memintanya. Oh ya sudah, silahkan kalau begitu engkau tawar. Maka ditawar oleh Nabi, bagaimana kalau 1 dirham? Ya, karena ini jual beli, maka tawar menawar. Kata Jabir, kalau 1 dirham terlalu murah ya Rasul. Bagaimana kalau 2 dirham?
Kata Jabir, 2 dirham masih terlalu murah, ya. Maka akhirnya sepakat 40 dirham. Kata Jabir, ya Rasulullah, aku minta unta ini aku naiki sampai Madinah, sampai rumah. Setelah itu baru aku serahkan kepada engkau. Jadi penjual minta syarat, ya, atau memberi syarat dalam jual beli. Maka Nabi mengiyakan. Ini namanya lapang dalam jual beli. Jadi pembelinya lapang, penjualnya juga lapang hatinya. Maka setelah sampai Madinah, Jabir kemudian mengikatkan unta ini di halaman, ya, masjid, menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian memberikan uang berapa dirham tadi? 40 dirham. Setelah itu Rasulullah kembali menghadiahkan unta itu kepada Jabir. Bapak kalau jual beli, Pak, ya, mobil Bapak jual, kemudian pembelinya sepakat dengan harga yang Bapak tawarkan, lalu uang ditransfer, kemudian mobil dihadiahkan. Itu enak apa tidak, Pak? Ya. Ya. Begitu jual belinya Nabi dan Jabir. Jadi penuh dengan kelapangan hati, ya. Makanya indah, jual beli di masa lalu itu indah kalau dikisahkan, ya. Orang hari ini jual beli sampai sengit, ya, kadang sumpah palsu. KW dibilang asli, ya. Bahkan, ya, terkadang sampai menipu, ya, demi mendapatkan harta. Makanya di ayat yang saya bacakan tadi di muqaddimah surat Luqman ayat yang ke-33, Allah mengingatkan kita supaya kita tidak tertipu dengan dunia, ya. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu oleh dunia. Orang yang jual beli sampai rela menipu, bahkan sumpah palsu, ya, supaya barangnya laku, ini salah satu orang yang tertipu dengan dunia. Dia menganggap dunia ini segalanya, maka dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Makanya kita dalam menilai, ya, kehidupan dunia ini, berilah penilaian seperti Allah dan Rasulnya memberikan penilaian, ya. Dunia ini hakikatnya sedikit apa banyak, Pak? Sedikit, nggak banyak. Begitu Al-Quran memberi isyarat, qul mata'ud dunya qalil. Katakan, perhiasan dunia itu hakikatnya sedikit. Nabi memberi isyarat juga begitu, ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha suqyata ma'in." Kalau dunia ini beserta perhiasannya, ya, emas, perak, ya, duit, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, itu setara di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu kira-kira berharga apa tidak, Pak? Nggak ada harganya sama sekali, ya. Selain nyamuk barangkali masih ada harganya, ya, seperti bulu ayam, bulu burung, itu masih dibuat kerajinan, ada harganya. Tapi sayap nyamuk buat apa kira-kira, ya. Maka kata Nabi, andaikan dunia ini di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk,
maka tidak mungkin Allah memberi minum orang kafir meskipun hanya dengan seteguk air. Hari ini kita menyaksikan orang kafir dapat rezeki apa tidak, Pak? Dapat. Orang kafir dapat makan, dapat minum, dapat rumah, ya. Mereka juga kawin, mereka juga punya keturunan. Bahkan kebanyakan konglomerat hari ini itu kaum muslimin apa orang kafir, Pak? Ya, kebanyakan orang kafir. Maka ini isyarat dunia ini tidak lebih berharga dibandingkan sekedar sayap nyamuk. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka tidak ada nilainya sama sekali. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi, "Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia ini jika dibandingkan akhirat kecuali seperti salah satu dari kalian memasukkan jarinya ke dalam laut, lalu dia tarik, maka lihat berapa banyak air yang nempel di jari kita. Itulah dunia. Dan samudra yang begitu luas, itulah akhirat. Maka sungguh aneh kalau ada orang memilih mengejar yang sedikit lalu mengorbankan yang banyak, memilih setetes air yang nempel di jari, ya, mengorbankan air laut yang begitu banyak. Itu aneh sekali. Kita hari ini hidup di dunia itu rata-rata 60-70 tahun. Begitu kata Nabi, umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Maka kehidupan kita di dunia itu kalau dibandingkan akhirat itu tidak lebih dari 1,5 jam kehidupan akhirat. Maka sungguh aneh kalau ada orang rela mengorbankan akhirat yang begitu besar untuk dunia yang begitu sedikit, ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah disyarah oleh ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau membuat perumpamaan yang menarik. Kata beliau begini, jika ada orang rela bersusah payah sebentar demi mendapatkan kesenangan beberapa tahun di dunia, ya, contoh misalnya, Pak, ada orang bekerja, ya, hingga ke luar negeri, berpisah dengan anak, istri, berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Itu ringan apa berat, Pak? Berat sekali, ya. Rindu itu berat, kan begitu. Bahkan di luar negeri dia rela bersusah payah, ya, menahan keinginannya, terakan yang kecil supaya murah, ya. Di depannya ada mall besar dengan segala kemewahan, ada pakaian-pakaian yang bagus. Dia sebenarnya ingin membelinya, tapi dia tahan. Lalu ada restoran yang mewah, makanannya lezat-lezat, dia sebenarnya tertarik ingin mencicipinya, tapi dia tahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya nanti ketika sudah selesai kontrak kerja setahun, ya, 3 tahun, 5 tahun, pulang ke kampung halaman bisa langsung bangun rumah yang layak ditempati istri dan anak. Dia rela susah payah sebentar untuk kenikmatan beberapa tahun di dunia.
Kenapa kita hari ini tidak mau susah payah sebentar dalam kehidupan kita di dunia untuk apa? Meraih kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Kenapa kita nggak mau susah payah bangun ya setengah jam sebelum subuh, pasang alarm supaya sempat qiyamul lail, supaya bisa ke masjid jamaah? Kenapa kita nggak meluangkan waktu di akhir pekan kita sebentar saja, nggak lama, hanya paling 1 jam ya, sebelum kita goes, sebelum kita olahraga, duduk di majelis ilmu demi meraih nikmat akhirat yang selamanya. Bukankah Nabi mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka dengannya Allah mudahkan untuknya jalan ke surga ya. Nah, seperti ini cara memandang kehidupan dunia supaya kita tidak tertipu. Ini penting jemaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Ini disampaikan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an, ini juga disampaikan oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi begini, innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya dunia ini itu manis dan hijau. Kenapa diredaksikan dengan manis dan hijau? Karena manusia itu senang dengan yang manis, senang melihat yang hijau-hijau. Bapak kalau disuguhkan 2 gelas minuman, yang satu pahit, yang satu manis, itu kira-kira Bapak pilih yang mana? Yang manis ya. Kenapa orang hari ini rela bermacet-macet di puncak? Kadang 1 jam, kadang 2 jam, kalau sudah buka tutup bisa 3 jam. Kalau lagi long weekend ya bisa terkadang sampai 9 jam. Orang bahkan kadang sampai tidur di trotoar. Kok nggak kapok-kapok? Setiap liburan seperti itu. Nggak ada yang taubat nasuha. Apa sebabnya? Karena dia senang dengan yang hijau-hijau. Ini syarat ya. Dunia ini begitu menarik di hati manusia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Kata Nabi, Allah akan menguasakan dunia itu kepada kalian. Maka nasihat Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati jangan sampai kalian tertipu oleh dunia, hati-hati kalian jangan sampai tertipu oleh wanita. Nah, menarik di sini, Pak. Ya. Ini kata para ulama termasuk bab zikrul khas ba'dal am. Menyebut yang khusus setelah yang umum. Kata wanita ini khusus, disebut setelah keumuman kata dunia. Padahal wanita itu sudah tercakup dalam dunia. Dunia itu ya ada harta, ada tahta, ada wanita. Tapi kenapa Nabi menyebut secara khusus lil ahammiyah, untuk memberikan perhatian yang besar. Ya, banyak orang tertipu itu melalui wanita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam ayat 14 surat Ali Imran ya, ketika Allah menjelaskan kesenangan-kesenangan dunia, maka yang pertama Allah sebut adalah wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi yang pertama kali Allah sebut nisa, wanita. Ini isyarat ya,
kita harus waspada terhadap fitnah yang satu ini. Apa sebabnya? Seorang tabi'in, ya, Imam Tawus itu mengatakan, laki-laki itu tidak pernah memiliki kelemahan sebesar kelemahannya di depan wanita. Kok bisa laki-laki lemah di depan wanita? Gimana bentuknya? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bentuknya begini: tamurrul mar'atu amamar rajuli fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha wala yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadza. Ya, ada wanita lewat di depan laki-laki, maka laki-laki itu tidak mampu menjaga pandangannya dari wanita itu. Padahal kalaupun dia lihat, nggak bisa dia apa-apain, nggak bisa dia mengambil manfaat dari wanita itu. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, adakah kelemahan yang lebih dahsyat dibandingkan ini? Ya, makanya hati-hati Pak, jangan bermudah-mudah. Dulu ada orang yang terkenal ibadahnya, ya, terkenal kesolehannya, tapi tidak lulus di depan wanita. Ya. Maka di surat Al-Hasyr, kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaannya kata Allah seperti setan. Ketika setan berkata kepada manusia, "Hei manusia, kufurlah kamu." Begitu dia telah kufur, setan pergi meninggalkannya. Setan berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka ulama tafsir, ya, mengkisahkan sosok rahib di zaman dulu yang terkenal kesolehannya, ahli ibadah, namanya Barseso. Ya, dia akhirnya di penghujung hayatnya murtad. Itu diawali dengan fitnahnya wanita. Zaman itu ada jihad, pemimpin mewajibkan setiap pemuda ikut jihad. Maka ada 3 atau 4 bersaudara laki-laki punya adik perempuan. Dia bingung ini dititipkan siapa. Orang-orang menyarankannya titipkan saja ke rahib itu. Orang soleh, ahli ibadah, dijamin aman. Awalnya rahib ini sangat berhati-hati. Dia taruh makanan di depan pintu rumah wanita itu. Setelah itu dia ketuk-ketuk, tok tok. Setelah itu dia pergi. Maka setan menggodanya, ya, perlahan demi perlahan. Kata setan, "Kenapa kamu tidak menemuinya sebentar saja? Kamu hibur hatinya supaya dia terhibur. Bukankah memasukkan kebahagiaan ke hati seorang manusia itu bernilai ibadah di sisi Allah?" Oh, pakai dalil pula. Ya. Maka akhirnya hari berikutnya rahib itu menemuinya sebentar. Setelah itu pergi. Kata setan, "Tuh kan, dia bahagia, berarti kamu dapat pahala. Tapi sayang, kenapa cuma sebentar? Coba lebih lama lagi, makin besar pahalanya." Maka besoknya lebih lama, besoknya lagi lebih lama. Singkat cerita, rahib ini masuk perangkapnya setan. Dia kemudian berzina, wanita itu kemudian hamil, kemudian melahirkan. Maka akhirnya setan semakin menyesatkannya. Ya, rahib itu kemudian membunuh bayi itu, membunuh wanita itu. Singkat cerita, dia kemudian dihukum mati. Ketika hendak dihukum mati, setan mendatanginya. Kata setan, "Kamu ingin selamat?" "Iya."
Kalau kamu ingin selamat, kufurlah kamu kepada Allah. Maka akhirnya dia menyatakan kekufurannya kepada Allah. Setelah itu setan pergi meninggalkannya. Kata setan, aku berlepas diri darimu, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahib ini dihukum mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Ini dahsyatnya fitnah wanita. Makanya Nabi menyebutnya secara khusus, ya, setelah apa? Fitnah dunia. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, faslun fi syafaqatit tajiri ala dinihi. Pasal tentang lemah lembutnya pedagang, ya, atau belas kasihannya pedagang terhadap agamanya. Al-amrur rabi', perkara keempat yang harus diperhatikan dalam masalah muamalah, yaitu fi syafaqatit tajiri ala dinihi fi ma yakhussuhu wa ya'ummu akhiratahu. Tentang belas kasihan seorang pedagang terhadap agamanya, terkait perkara yang khusus baginya tapi mencakup urusan akhiratnya. Nah, ini penting. Kata Imam Ghazali, wala yambaghi lit-tajiri ayyushghilahu ma'ashuhu an ma'adihi bal yura'i dinahu. Tidak pantas pedagang itu disibukkan oleh perniagaannya sehingga melupakan akhiratnya. Karena dunia ini hakikatnya sedikit, akhirat itu banyak. Jadi nggak pantas orang melupakan akhirat hanya karena dunia. Tapi yang betul, dia memperhatikan agamanya. Wa innama tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bimura'ati sittati asya. Dan belas kasihan pedagang terhadap agamanya itu sempurna dengan memperhatikan 6 perkara, ya. Al-awwalu, yang pertama, husnun niyati fit tijarah. Niat yang baik di dalam tijarah, dalam jual beli. Karena segala amal itu ditentukan oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Falyanwi biha al-isti'faf anis su'al. Hendaknya dia meniatkan dengan tijarahnya itu, dengan jual belinya itu, menjaga diri dari meminta-minta. Jadi supaya tidak meminta-minta kepada manusia, karena minta-minta ini perbuatan yang tercela. Bahkan Nabi mengatakan, kalau ada orang dia mengumpulkan kayu bakar di hutan, lalu dia mengikatnya, lalu menjualnya, itu lebih baik dibanding dia minta-minta kepada manusia. Apakah orang itu memberinya atau tidak, ya. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan betapa tercelanya minta-minta. Orang yang minta-minta kepada manusia, ya, nanti dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya tidak ada dagingnya, ya. Makanya ketika berdagang, niatkan pertama supaya tidak minta-minta kepada manusia. Kedua, wakaffit tam'i anin nas, untuk menghilangkan tamak kepada manusia. Ada orang punya harta, sedangkan dia tidak punya, maka di hatinya tamak, ya. Andaikan orang itu mau ngasih 1/4 saja hartanya kepada saya, oh saya udah seneng itu. Ini tamak, ya. Ini nggak boleh.
maka dia jual beli supaya hilang sifat tamaknya kepada manusia. Yang ketiga, wal qiyam bi kifayatil iyal, dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin, agar dia dengan niat-niat tadi itu termasuk orang yang berjihad. Wal yanwi an-nusha lil mu'minin, hendaknya dia juga berniat dengan berdagang itu untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Saya jualan ini supaya bisa terlibat dalam pembangunan masjid, supaya bisa membantu kalau ada penuntut ilmu yang kekurangan biaya, supaya bisa bantu kalau ada saudara saya yang sakit, dia membutuhkan biaya untuk berobat. Niatkan itu. Maka dengan niat itu kita ya mendapat pahala seperti berjihad. Jamaah dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis ya, riwayat Imam Tabrani, man kharaja yas'a li abnaihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Wa man kharaja min baitihi yas'a liwalidayhi syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah karena dia punya dua orang tua yang sudah sepuh yang harus dinafkahi, maka itu juga termasuk fi sabilillah. Jadi kerja itu bisa bernilai fi sabilillah kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya jelek, maka bisa terjatuh dalam fi sabilis syaitan. Bagaimana orang kerja tapi dihukumi fi sabilis syaitan? Ketika dia bekerja dalam rangka riya kepada manusia. Nah, ini saya nih pegawai BUMN ya. Nah, ini saya PNS ya, untuk berbangga di depan manusia, untuk bisa pamer harta. Nih gaji saya sekian ya, ini saya bisa beli rumah yang bagus, bisa beli kendaraan yang bagus, dalam rangka pamer kepada manusia, maka dihukumi fi sabilis syaitan ya. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sebuah amal yang sama persis, sama-sama kerja, berangkatnya bareng-bareng, habis sholat subuh langsung berangkat, perjalanannya sama, 1 jam, 2 jam, rintangannya sama, ya macet, ya kepanasan, ya kehujanan, resikonya juga sama, kadang bisa sakit, kadang bisa meninggal, tapi hasilnya berbeda. Yang satu dihukumi fi sabilillah, yang satu dihukumi fi sabilis syaitan. Apa yang membedakan? Niat ya. Makanya penting kita selalu menjaga niat kita. Atsani, yang kedua, ayak sudal qiyama fi sinaati bi fardhin min furudil kifayat. Hendaknya dia ketika ya berdagang atau ketika membuat kerajinan itu dalam rangka memenuhi fardu kifayah ya. Jadi yang dia dagangkan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, maka ini dihukumi fardu kifayah. Contoh ya, yang dibutuhkan oleh manusia itu contohnya apa? Ya, beras. Contohnya ya minyak goreng.
maka harus ada kaum muslimin yang berdagang sembako ini, karena ini kebutuhan hajat hidup ya manusia yang sangat mendesak. Kalau ini seluruhnya dikuasai oleh orang kafir, ini bahaya ya. Maka harus ada kaum muslimin yang jualan itu. Contoh yang lain apa Pak? Obat-obatan. Harus ada kaum muslimin yang jual obat. Karena kalau seluruh obat-obatan dikuasai orang-orang kafir, bahaya apa tidak Pak? Bahaya ya. Ini jamaah Masjid Al Jihad sakit, kemudian beli ke toko obat, karena obat-obatan dikuasai orang-orang kafir ya. Begitu yang beli ini kaum muslimin, maka dikasih obat yang membahayakan ya. Dan ini bukan sekedar isapan jempol. Pernah terjadi di sebuah negara Afrika ya, seorang dokter yang jahat, dia ya memasukkan virus HIV sehingga rakyat di negara itu banyak yang terpapar virus HIV ya. Maka harus ada kaum muslimin yang jadi dokter, kaum muslimin yang punya toko obat ya, apotik, kaum muslimin yang punya sembako, sehingga kebutuhan yang menjadi hajat hidup kaum muslimin tidak seluruhnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini fardu kifayah. Fa inna sina'ah wat tijarah law turikat batalal ma'ash ya. Sesungguhnya kerajinan itu atau perdagangan itu kalau ditinggalkan, maka kehidupan bisa menjadi terbengkalai ya. Kalau enggak ada orang jualan, orang libur semua, toko tutup semua, maka kehidupan menjadi terbengkalai ya. Termasuk pengajian, bisa libur. Apa sebabnya? Tidak ada konsumsi ya. Tidak ada konsumsi di sebagian tempat. Itu masalah besar Pak. Kalau bagi jamaah Al-Hidayah, karena sudah rajin ngaji semua ya, ada konsumsi, nggak ada konsumsi nggak masalah. Tapi di sebagian tempat nggak ada konsumsi, itu bisa membuat kegiatan libur ya. Nah ini berarti perdagangan itu penting. Illa anna minas sina'ah ma huwa muhimmun wa minha ma yustaghna anhu liqaunihi muta'allaqan bizzinah ya, muta'alliqan bizzinati aw talabit tana'um. Hanya saja yang perlu untuk diperhatikan, kerajinan ya, perdagangan itu ada yang penting ketika menyangkut hajat hidup manusia, berarti penting. Tapi sebaliknya ada yang tidak penting ketika sekedar menyangkut perhiasan ya, menyangkut kesenangan-kesenangan. Maka kalau kita memilih berdagang atau membuat kerajinan ya, maka hendaknya pilih yang penting, jangan yang nggak penting ya. Kalau dagang itu yang penting-penting, jangan dagang sekedar hiburan-hiburan, dagang mainan. Nah ini kurang penting kata Imam Al-Ghazali. Apalagi dagang perkara-perkara yang melalaikan ya. Contohnya apa Pak? Dagang PS misalnya. Nah, ini melalaikan ya. Atau buka warung ya, warnet, tapi isinya itu permainan-permainan ya, sehingga anak-anak lupa belajar. Maka ini hukumnya bisa berubah menjadi haram jika sampai melalaikan anak-anak dari kewajiban-kewajibannya.
habis maghrib itu harusnya ngaji di masjid, harusnya belajar di rumah. Tapi ada anak ya dari habis maghrib sampai menjelang subuh iktikaf di warnet. Maka ini bisa menyebabkan terjatuh ke dalam yang haram. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, fal yashtagil bisina'atin muhimmah, maka hendaknya kita menyibukkan dengan yang penting-penting saja. Liyakuna fi qiyamihi biha kafian anil muslimina muhimman, supaya ketika kita berjualan ya itu ada pahala mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Wal yajtanib sina'atas siyaghah wan naqshi wa tasyyidil bunyani bil jassi wa jami'i ma yuzakhrifu bihi fa innahu makruhun. Hendaknya orang menjauhi ya kerajinan logam ya, kerajinan logam, membuat ya hiasan-hiasan dari logam, kemudian memahat ya tanah kemudian dipahat ya jadi hiasan-hiasan, kemudian menghiasi tembok dengan cat ya, dan segala bentuk perhiasan-perhiasan. Kata Imam Ghazali itu dihukumi makruh ya. Apa sebabnya? Ya tidak ada manfaatnya ya. Makanya Imam Ghazali menghukumi itu makruh. Hendaknya kita itu menyibukkan yang penting-penting saja. Kalau kita menyibukkan diri dengan yang tidak penting, maka dikhawatirkan yang penting justru terbengkalai ya. Dan Imam Ghazali ini termasuk ulama yang berhati-hati ya. Makanya hal ini beliau hukumi makruh, supaya orang menyibukkan diri dengan yang penting-penting saja. Lalu kata beliau, wa minal ma'asi khiyatatul khayyati al-quba'ad dibaja lirrajul ya. Dan termasuk maksiat, jadi dihukumi maksiat berarti haram ketika penjahit ya, ini termasuk bentuk kerajinan, dia menjahit kain sutra untuk laki-laki ya, dan laki-laki itu diharamkan memakai ya pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau wanita boleh, maka kalau ada penjahit memfasilitasi sutra untuk laki-laki, maka itu kata Imam Ghazali termasuk maksiat ya. Wa yukrahu ayyakuna jazzaran li'annahu yujibu qasawatal qalbi. Kemudian kata Imam Ghazali makruh ya menjadi jagal, di profesi jagal. Tapi makruh di sini bukan makruh tahrim ya, yang mendekati haram, tapi makruhnya sekedar makruh tanzih, artinya kalau ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau ada profesi lain, cari profesi lain, karena kata Imam Ghazali jagal itu membuat hati menjadi keras ya, wallahu alam korelasinya apa, tapi kata beliau menjadi jagal itu membuat hati menjadi keras. Au hajjaman, atau menjadi tukang bekam, au kannasan, atau menjadi tukang sapu, lima fihi mubasyaratun najasah, karena di dalamnya ya ada terkena najis secara langsung. Wa fi ma'nahu ad-dabbagh, dan semakna dengan itu yaitu tukang samak. Ya, tukang samak itu bagaimana? Kalau ada hewan mati, ya,
maka kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Adapun dagingnya ya maka dihukumi bangkai karena dia mati dengan sendirinya, tidak disembelih. Nggak boleh dimakan dagingnya, tapi masih ada yang bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya dengan cara disamak ya, selain bangkainya anjing dan babi, maka bisa disamak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, profesi tadi kata Imam Ghazali itu dihukumi makruh, tapi makruhnya makruh tanzih ya. Apa contohnya tadi kata beliau? Hajjam, tukang bekam. Menjadi tukang bekam itu boleh ya, upahnya tukang bekam itu halal. Buktinya apa? Nabi berbekam, dibekam oleh orang yang bernama Abu Thaibah ya. Dalam riwayat Nabi memberi upah 1 dinar, dalam riwayat lain Nabi memberi upah 2 sok gandum. Berarti boleh. Kalau tidak boleh, tentu Nabi tidak memberi upah ya. Jadi makruhnya di sini adalah makruh tanzih, bukan tahrim. Artinya kalau ditinggalkan, cari profesi yang lain itu lebih baik ya. Apa sebabnya? Karena dia berurusan langsung dengan najis, darah ya. Demikian pula tukang sapu berurusan langsung dengan kotoran. Maka kalau cari profesi yang lain itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada, misalnya hanya itu yang dia dapatkan, maka itu halal. Upah hasil pekerjaan membekam, menyapu itu dihukumi halal ya. Jadi jangan salah faham, nanti pulang dari majelis ini tukang bekam haram ya. Enggak. Jadi tetap halal. Buktinya Nabi berbekam dan Nabi memberi upah kepada tukang bekam. Baik, insya Allah pembahasan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini semakin ya membersihkan jiwa-jiwa kita, sehingga kita semakin mudah untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan sambil sarapan, Pak, karena sudah hampir 6:30 ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.